Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, memberkati hidup kami, hingga pagi ini kami boleh ada dalam keadaan sehat. Semua itu atas kehendak Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, biarlah firman-Mu terlebih dahulu membekali iman percaya kami. Mampukan kami Tuhan dalam segala aktivitas kami hari ini. Tuhanlah selalu menyertai, membimbing dalam setiap langkah kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang menjadi renungan bagi kita hari ini di hari Sabtu 2 November 2024 diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Begini dikatakan dalam firman Tuhan, "Nunga di lehon Tuhan Jehovah tu au di lasisean, asahu boto pasabam rohani naluja mahitesian hatai. Sai disungguli doau galup sogot, dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya pasal 50 ini, atau disebut dengan Deutero Yesaya, adalah bagian kedua dari kitab Yesaya, yaitu ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel setelah Raja Babel Nebukadnezar kedua menaklukkan Yehuda di masa kerajaan Yoyakim. Di dalam Deutero Yesaya ini, Tuhan memberi kabar baik kepada bangsa Yehuda bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudari, kita dapat membayangkan menjadi umat yang terjajah, menjadi umat yang diperbudak selama 70 tahun. Tentu bangsa itu sangat menderita secara fisik maupun secara psikis. Lalu Tuhan mengutus hambanya. Sang hamba yang digambarkan di sini adalah sebagai murid yang mau dibentuk, murid yang mau mendengar, murid yang sangat dekat dengan gurunya, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara-saudari, apa saja prinsip yang harus dimiliki oleh seorang murid? Yang pertama, menjadi seorang murid, kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, agar pendengaran kita dipertajam mendengarkan suara Tuhan dan memiliki kepekaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan bisa dengan kita sering membaca firman, berdoa, memberikan pujian, nyanyian kepada Tuhan. Terus yang kedua, menjadi seorang hamba atau seorang murid harus memastikan bahwa berita yang disampaikan berasal daripada Tuhan.
Artinya, suara Tuhan itu menguatkan, harus menyemangati, menghibur hati orang yang letih lesu, memberikan semangat, sehingga iman mereka semakin bertumbuh. Yang ketiga, seorang hamba atau murid harus siap menderita. Tetapi penderitaan bukanlah sebuah hal yang besar, karena Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman Tuhan, yang kesetiaan kita, sehingga dengan begitu kita mempunyai telinga seorang murid yang peka akan kehendak Tuhan, dan juga lidah seorang murid yang dapat mengucapkan kebenaran dengan tepat. Dan percayalah, jika kita mau membuka hati, Tuhan ada di pihak kita untuk senantiasa menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyapa kami, membekali iman percaya kami. Berkatilah Tuhan, biarlah firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi seorang hamba, menjadi seorang murid yang selalu mendengarkan setiap perkataan dari Tuhan, sehingga Tuhan semakin mempertajam pendengaran kami. Bukalah hati kami Tuhan, supaya kami boleh menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang boleh kami sampaikan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala rencana kami, pekerjaan kami hari ini. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami dimanapun kami berada, membimbing dalam setiap langkah kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, memberkati segala obat dan penanganan para medis, supaya mereka dapat pulih kembali. Biarlah juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang lemah. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, supaya iman percaya kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.